Pemirsa, razia kendaraan bermotor di kota Medan diwarnai aksi kabur-kaburan dan perlawanan. Bahkan seorang pelajar sempat menabrak petugas kepolisian saat hendak mencoba kabur dari razia. Polisi menghentikan pelajar yang hendak kabur saat razia kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kau disuruh berhenti kau. Kalau disuruh berhenti. Seorang bapak-bapak menghindari petugas dengan mengendarai sepeda motor zigzag. Pemotor yang tak gunakan helm ini pun kabur hindari razia. Tak hanya itu, pengendara lain juga terlibat adu mulut dan tidak terima dirinya ditangkap dengan berbagai dalih dan alasan. Kanit Lantas Polsek Sunggal, Ibtu Andrea Nasution mengatakan razia rutin dilaksanakan untuk menjaring pelaku curanmor dan kendaraan hasil curian. Dari razia ini, polisi menyita sedikitnya 15 sepeda motor tanpa dokumen dan dibawa ke unit Laka Lantas Polsek Sunggal. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menangkap tersangka pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tembakau sintetis senilai 1 miliar rupiah tersebut turut disita. Polisi menangkap SH 30 tahun pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di Depok, Jawa Barat. Tak hanya mengedarkan melalui media sosial, SH juga meracik sendiri barang haram yang dijualnya tersebut. SH meracik tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau murni dengan bahan cairan kimia khusus yang diperolehnya di wilayah Roksi Grogol, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita tembakau sintetis seberat 1 kg senilai 1 miliar rupiah. Dalam peredarannya, SH menjual Rp100.000 per gramnya. Tembakau merah pucat dan setahu ada ya tembakau ada timbangan dan beras akar. Setelah itu si tersangka ini meracik dan ada takarannya tertentu. Ini saya tidak sebutkan takarannya. Nah, kemudian nanti setelah jadi baru nanti dijual. Polisi kini tengah memburu pelaku yang berperan memberikan modal untuk mengedarkan tembakau sintetis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman maksimal seumur hidup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih memeriksa musisi Virgon atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Sementara keluarga Virgon mengaku kaget atas informasi penangkapan tersebut. Pemirsa, hingga saat ini polisi masih memeriksa musisi Muhammad Virgon Putra Tambunan alias Virgon. Anggota grup musik Last Child ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kronologi maupun jenis narkotika yang digunakan Virgon. Rencananya hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan memberikan keterangan terkait lokasi penangkapan, waktu maupun barang bukti narkotika yang disita dari Virgon. Keluarga penyanyi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat usai tertangkapnya Virgon atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Keluarga menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat dan keluarga selalu ada.
Itu kami. Kami kecewa nggak sih, maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Nggak ada, kita nggak ada. Lagi. Nggak ada. Memang prosedurnya seperti itu. Kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga. Sebelumnya, musisi Virgon ditangkap polisi diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, Virgon ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahdudi saat dikonfirmasi awak media. Saat ini pihak kepolisian juga masih belum bisa memberikan keterangan detail terkait kronologi penangkapan Virgon sekaligus barang bukti narkoba yang diamankan pada saat penangkapan. Informasi terkini terkait musisi Virgon yang ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Kita bergabung bersama rekan Jen Cahyani yang berada di Polres Metro Jakarta Barat. Jen, selamat pagi. Informasi apa saja yang diberikan pihak kepolisian terkait kasus ini? Benarkah Virgon ini bisa dipastikan memakai narkoba? Baik, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi secara pasti ya dari pihak kepolisian bagaimana kronologi penangkapan, di mana artis Virgon ini ditangkap, kemudian obat-obatan terlarang apa saja yang digunakannya, kemudian bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan. Namun yang pasti tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada salah satu staf di Polres Metro Jakarta Barat bahwa dari pihak kepolisian sendiri akan memberikan keterangan secara resmi kemungkinan hari ini pagi sekitar pukul 8 pagi nanti. Dan tadi kami sempat memantau sepanjang saat kepolisian masih melakukan pemeriksaan atau pendalaman kasus di dalam sana. Tadi pihak keluarga dari artis Virgon sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat sekitar pukul 1 malam, yakni ada ibunda dari Virgon, kemudian ada kakak dari Virgon dan juga teman dari kakaknya yang tadi mengunjungi Polres Metro Jakarta Barat dan mereka mengaku bertemu dengan Virgon. Namun tidak dapat bertemu secara langsung, ternyata mereka hanya melalui panggilan video. Dan di sana mereka menjelaskan di dalam panggilan video tersebut bersama dengan Virgon, mereka menyampaikan simpatinya, kemudian dukungan moral kepada Virgon, kemudian mengecek kondisi Virgon yang ada di dalam sana dan dengan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian, oleh penyidik, dan juga nantinya akan didampingi dengan kuasa hukum dari Virgon itu sendiri. Namun hingga saat ini kami masih menunggu juga bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian dan secara pasti pukul berapa nanti pihak kepolisian akan menyampaikan rilis terkait bagaimana kronologi penangkapan dari artis Virgon dan juga apa saja bukti-bukti yang disita, kemudian apa saja obat-obatan terlarang yang dilakukan, karena diketahui artis atau penyanyi Virgon ini diduga melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dan sudah ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan kami masih menunggu informasi selanjutnya. Dan pemirsa, sebagai informasi, Virgon atau penyanyi Virgon ini merupakan mantan vokalis grup band Last Child yang saat ini menjalani karir sebagai penyanyi solo dan juga sempat viral di sosial media karena perceraiannya dengan istrinya, dan saat ini juga mendapat perhatian bagi warganet yang terhadap kasusnya penangkapannya terkait penyalahgunaan narkotika, diduga menyalahgunakan obat-obatan terlarang tersebut. Dan sampai saat ini kami masih ingin
menunggu ya konfirmasi di dalam sana apakah ada nantinya yang akan berbicara dari pihak kepolisian dan pukul berapa nanti rilis atau konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polres Metro Jakarta Barat. Sementara itu konfirmasi atau informasi yang kami dapat dari lapangan, kembali ke Anda Cikal dan Yasmin. Baik, terima kasih atas informasinya. Jen Cahyani, kita akan mengupdate informasi berikutnya dari Anda. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Artis terjerat narkoba seperti tak ada habisnya. Sejumlah artis tanah air ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba, bahkan ada artis yang ditangkap lebih dari 1 kali. Artis Rio Raivan kembali terjerat kasus narkoba untuk kelima kalinya. Polisi menyita barang bukti 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, setengah butir pil ekstasi, dan alat hisap sabu. Polisi memastikan tersangka Rio Raivan akan diproses pidana dan tidak akan mendapat asesmen untuk direhabilitasi. Pertimbangan ini karena tersangka telah 5 kali terlibat kasus narkotika. Aktor Epy Kusnandar dan rekannya sesama aktor Yogi Gambles ditangkap polisi dalam kasus narkotika jenis ganja. Epy dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan rekomendasi proses rehabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Sementara Yogi terancam hukuman singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun. Pesinetron Ahmad Zhoni untuk ketiga kalinya kembali terjerat kasus narkoba. Polisi menangkap Ahmad Zhoni di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ahmad Zhoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat isap dan pipet dari dalam kamar. Karenina Anderson ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Dari tangan Karenina, polisi mengamankan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram serta 1 linting ganja di laci rumahnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang artis bernama Bobby Joseph. Bobby Joseph diamankan di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat dengan barang bukti berupa ganja sintetis seberat. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan Irwasum, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana tidak terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan pada kasus Vina 2016 silam. Selain itu, ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya.
Sampai saat ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih belum menemui titik akhir. Berbagai kesaksian baru pun bermunculan. Mantan terpidana Saka Tatal mengaku mendapat penyiksaan dari penyidik selama menjalani pemeriksaan. Sementara Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut jika keterangan Saka Tatal berubah-ubah selama penyidikan dan cenderung berbohong. Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Ya, bukan tropnya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Saka Tatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan. Fakta lain perihal kasus Vina baru terungkap. 7 terpidana sempat mengajukan gerasi pada tahun 2019 silam, tetapi ditolak oleh Presiden. Pengusutan kasus pembunuhan Vina Eki semakin memanas. Fakta baru terungkap dari Polda Jawa Barat di mana saat konferensi pers, Kadif Humas Polda Jabar mengutarakan para terpidana sempat ajukan gerasi kepada Presiden. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya.
yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli merespon terkait kabar permintaan gerasi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ditolak Presiden pada tahun 2019 silam. Tapi itu betul ya Pak ya? Minta gerasi kepada Presiden, meminta gerasi kepada Presiden dan ditolak, itu pertimbangannya apa Pak? Oh, saya harus cek dulu itu dulu. Tapi itu betul ya Pak ya, artinya Pak? Belum cek saya, belum cek. Permohonan gerasi dari 7 terpidana kasus Vina pada 24 Juni 2019 lalu ditolak. Kini kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dibuka. Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan otak pembunuhan Vina. Peggy pun terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko buka suara soal alasan Presiden Joko Widodo menolak gerasi atau pengampunan 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon pada 2019 silam. Ia menyebut saat ini proses hukum masih berlanjut. Presiden tahun 2019 tapi ditolak Pak. Timbangannya apa Pak? Ini ada proses lanjutan hukum, ya mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Vina ini. 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina, Eki memberikan kuasa kepada tim pengacara untuk pengajuan peninjauan kembali. Pemberian kuasa tersebut dilakukan di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Di Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. 3 pekan dalam pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akhirnya bisa bertemu dengan kuasa hukum Pradi di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Pertemuan ini dilakukan untuk penandatanganan surat kuasa pengajuan peninjauan kembali dari 4 terpidana kepada kuasa hukum Pradi. 4 terpidana yang menunjuk kuasa hukum adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Para terpidana mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka dengan hukuman penjara seumur hidup sejak vonis di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017 lalu. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada PN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Setelah penandatanganan surat kuasa, tim kuasa hukum kini mencari bukti-bukti baru untuk dijadikan bahan dalam mengajukan peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mendatangi markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan bahwa proses penyidikan kasus Vina dan Eki berjalan sesuai prosedur. Rombongan Kompolnas dipimpin Ketua Harian Beni Mamoto tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis sore. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan proses penanganan kasus Vina Cirebon.
Usai berdiskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrimum Polda Jabar, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyatakan bahwa Kompolnas telah berkoordinasi dengan pengawas eksternal lainnya. Dan kesimpulan sementara bahwa seluruh proses penyidikan sudah sesuai prosedur. Jadi kami tentunya mengecek dari tahapan yang dilakukan, kemudian apa saja yang dilakukan, pendekatan secara saintifik apa saja yang dilakukan dan sebagainya. Namun bicara masalah substansi itu akan digelar nanti di pengadilan. Semua orang berhak untuk berpendapat, tetapi kembali apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh pengawas internal itu semua ada pertanggungjawaban. Seperti itu. Dari pihak Kompolnas melihat ini dilanggar atau tidak, Pak? Kami lihat prosedurnya sesuai atau tidak, kemudian teknis pembuktiannya sejauh mana dan sebagainya. Jadi itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan digelar di pengadilan. Sementara untuk pengawas internal Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Itwasum dan Divpropam Mabes Polri. Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespon permintaan kuasa hukum Peggy Setiawan yang datang langsung ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Peggy memohon agar Kejagung mengawasi para jaksa yang menangani kasus Vina dan lebih teliti terhadap berkas pemeriksaan yang dilimpahkan pihak kepolisian. Kita merespon kepada kuasa hukum bahwa tentu kita sepandangan dengan itu, ya. Kita tentu harus melakukan penelitian terhadap berkas perkara nantinya, ya, terhadap tersangka dan barangkali siapa saja harus kita lakukan secara cermat, secara lengkap dan di atas prinsip-prinsip profesionalitas, transparan dan akuntabel. Ya. Dan tindak lanjutnya adalah bahwa kami tentu segera akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat dimaksud kepada jajaran PIDU untuk ditindaklanjuti. Ya, untuk ditindaklanjuti tentu ini nanti akan diteruskan ke daerah supaya menjadi atensi perhatian. Karena kan baik jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umumnya kan ada di daerah. Jadi ini menjadi atensi kita supaya jaksa di daerah nanti sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini. Pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Mahkamah Agung untuk mengawasi proses pra-peradilan. Permohonan tersebut diajukan kuasa hukum Peggy karena khawatir terjadi suap menyuap dalam pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menjelaskan tujuannya ke KPK untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung. Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum, Tony yakin kliennya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap, ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update, ya, ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi, ya. Itu. Jadi untuk sementara, ya, memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan dan juga penegak hukumnya. Cukup surat ini karena sudah jelas intinya minta pengawasan.
Sebelumnya, kuasa hukum Peggy mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kuasa hukum Peggy menyatakan jika nantinya pra-peradilan Peggy terancam batal karena berkas-berkas Peggy Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu mungkinkah Peggy Setiawan memenangkan sidang gugatan dan dapat terbebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong melapor ke Divisi Propam Polri terkait hilangnya status di akun media sosial Facebook Peggy yang diduga sengaja dihilangkan oleh penyidik. Padahal status tersebut bisa menguatkan alibi Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, mendatangi gedung Divisi Propam Mabes Polri Kamis siang. Kedatangan kuasa hukum Peggy Setiawan untuk melaporkan hilangnya postingan dari akun media sosial Facebook milik Peggy yang diduga sengaja dihilangkan penyidik Polda Jawa Barat. Padahal kuasa hukum menyebut postingan tersebut merupakan salah satu bukti kuat yang bisa mengkonfirmasi alibi Peggy bahwa ia sedang berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Jadi ada dua dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya mengutak-atik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Aduan dari kuasa hukum Peggy kini tengah diproses Divisi Propam Polri dalam waktu 20 hari ke depan. Pihaknya menyebut status-status dalam akun Facebook Peggy Setiawan sangat penting dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Mufirmansyah, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan dilaksanakan di Rupatama Markas Besar Polri Jakarta Selatan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, disambut dengan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Penyematan tanda kehormatan dilaksanakan di Rupatama Markas Besar Polri Jakarta Selatan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu pemirsa, dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto datang dari mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang disampaikan dalam perayaan Purnomo Yusgiantoro Center di Jakarta. Purnomo yang juga mantan Menteri SDM ID menyinggung soal transisi energi listrik ke sumber energi terbarukan yang merupakan upaya penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurutnya perlu pengembangan teknologi baru agar suplai listrik menjadi ramah lingkungan dan juga efisien. Itu apa? Ya, kita menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kita menggunakan gas. Secara bertahap kita menggunakan energi baru terbarukan. Jadi mesti bertahap ke sini. Itu ya harus kita dukung. Saya kira beliau cukup bagus, Pak Prabowo Subianto, untuk akan mengembangkan nanti energi baru terbarukan. Saya mempunyai optimisme yang kuat kepada beliau, ya, bahwa beliau pasti akan nanti melaksanakan tugas-tugas. Peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index 2024 yang dirilis World Economic Forum naik dan berhasil menggeser posisi Selandia Baru. Indeks kinerja pariwisata Indonesia bahkan masuk dalam posisi 10 negara terbaik sejak tahun 2019.
meningkatnya kualitas sektor parekraf mengantarkan Indonesia pada posisi ke-22 dari 119 negara pada Travel and Tourism Development Index 2024 yang dirilis World Economic Forum. Indonesia bahkan mampu menggeser Selandia Baru dan masuk dalam 10 negara terbaik sejak tahun 2019. Melesatnya posisi Indonesia ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim investasi di tanah air, khususnya sektor parekraf. Hal ini diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Wamenparekraf Angela Tanusudibyo pada acara apresiasi peningkatan peringkat PPDI 2024 Indonesia di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Ini suatu indeks yang didapatkan melalui proses kualitatif dan kuantitatif, melibatkan institusi-institusi ternama dunia dan ditabulasi oleh World Economic Forum. Ini sulit sekali kita untuk meningkatkan indeksnya tanpa gerak yang betul-betul masif. Saya rasa ini juga senada dengan yang dirasakan oleh wisatawan akhirnya. Oh iya, Indonesia dibandingkan negara-negara yang ada di dalam tabel tersebut itu termasuk bagus di hal-hal yang tadi parameternya. Nah, oleh karena itu pastinya akan, karena pengalaman mereka yang baik juga akan terus meningkatkan peningkatan wisatawan ke depannya. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo menegaskan pentingnya indikator penilaian yang perlu ditingkatkan diantaranya health and hygiene, tourist service and infrastructure, environmental sustainability. Dari Jakarta, Fakih Satrio Ainus melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Jika Multazam dan rekan Yasmin Atania, pemirsa, untuk mewujudkan peran sumber daya manusia industri tangguh dan berdaya saing, Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menggelar Industrial Vocational Fair 2024 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian menggelar Industrial Vocational Fair 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Industrial Vocational Fair 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan sekolah dan perguruan tinggi vokasi industri. Pameran ini melibatkan mitra industri di bawah naungan Kemenperin, baik sekolah, vokasi hingga korporasi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDMI, Mas Rokan. Ia mengatakan kebutuhan SDM industri sebanyak 682.000 orang per tahun. Mas Rokan berharap melalui kegiatan ini serapan lulusan unit pendidikan Kemenperin ke industri meningkat pesat tahun ini. Daya saing yang harus disiapkan untuk industri ini, pertama adalah investasi, kedua adalah terkait dengan teknologinya, yang ketiga kualitas SDM-nya. Oleh karena itu kami siapkan semuanya SDM yang kompeten. Jadi semuanya lembaga pendidikan kami dan batin kami disiapkan begitu. Oleh karena itu pada saat-saat seperti ini kami melakukan Industrial Vocational Fair ini agar masyarakat semua tahu lembaga pendidikan kami itu negeri loh ya, negeri, dan animonya tinggi sekali. Industrial Vocational Fair 2024 Regional Sulawesi di Kota Makassar ini digelar mulai dari penandatanganan naskah kerjasama antara Satuan Kerja Pendidikan di bawah naungan Kemenperin dengan mitra industri. Pameran vokasi dan industri, job fair, sosialisasi unit pendidikan Kemenperin, talk show, hingga fokus group discussion terkait kurikulum berbasis industri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pedagang kopi yang tergabung dalam komunitas pedagang kopi keliling mendapat apresiasi dari salah satu produsen kopi ternama dan nomor 1 di Indonesia. Para pedagang kopi keliling tersebut mendapat beragam bantuan mulai dari modal usaha hingga peremajaan sarana dan peralatan dengan total nilai mencapai 1 miliar rupiah. Perusahaan Kapal Api Group memberikan bantuan dukungan usaha kepada ribuan pedagang kopi keliling di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Bantuan berupa modal usaha, peremajaan sarana dan peralatan dengan nilai total mencapai 1 miliar rupiah untuk 3.000 pedagang kopi keliling.
Perusahaan menilai para pedagang kopi keliling merupakan salah satu partner strategis. Melalui mereka, kopi kapal api bisa semakin dekat dengan para penikmat kopi. Di daerah padat aktivitas seperti perkantoran, gedung pemerintahan, sekolah hingga pusat keramaian lainnya. Hari ini khususnya sangat spesial karena kita berikan modal kerja sejumlah kurang lebih 1 miliar lebih dan juga peremajaan sarana seperti sepeda dan juga gerobak asongan. Tapi nggak berhenti di sini, jadi selain support modal kerja dan peremajaan tadi, kita terus memberikan apresiasi, salah satunya ada undian berhadiah untuk para pedagang yang sudah loyal menjual produk kopi kapal api. Hadiahnya macam-macam, jadi ada hadiah elektronik, ada logam mulia, ada sepeda listrik, hingga ibadah umroh. Program bantuan dan apresiasi yang diberikan oleh Kapal Api Group disambut baik komunitas pedagang kopi keliling. Supaya teman-teman kita semangat ya, kita kalau bisa dimodelin sama produk kapal api ini gitu kan. Supaya kita juga lancar gitu. Dengan dukungan yang diberikan produsen kopi nomor 1 di Indonesia ini, diharapkan kedepannya dapat menjadi semangat bagi ribuan pedagang kopi keliling di ibu kota. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, ada banyak hiburan di Jakarta Fair 2024, tetapi wisata kuliner pasti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Ya, di salah satu gerai ada yang menyajikan mie goreng asli Indonesia yang tentunya sangat menarik para pengunjung. Ajang pameran terbesar dan terlengkap Jakarta Fair Kemayoran menggelar aneka promo makan sepuasnya untuk menarik minat pengunjung. Salah satu gerai brand Gaga kembali hadir untuk memberikan promo menarik hingga makan Gaga Indonesia mie goreng original sepuasnya untuk pengunjung. Cukup dengan membeli produk Rp35.000 saja, pengunjung akan mendapatkan 1 porsi mie yang mengenyangkan. Atau mau lebih, pengunjung dapat membeli produk Rp50.000 dan mendapatkan 2 porsi Gaga Indonesia mie goreng original makan sepuasnya. Belanja, habis belanja, bisa kita undi dapat Korea, trip ke Korea untuk kalian khusus untuk PRJ ini. Dan jangan lupa, ini adalah self fitting pertama kali di Indonesia, khusus untuk Indonesia, kita barang dari Korea. Meski antrean panjang mengular, pengunjung rela antre untuk menikmati pengalaman makan sepuasnya bersama Gaga. Bikin lagi Pak, saya suka ternyata gini loh yang asli itu rasanya begini. Betul. Buruan cobain mie Gaga, Indonesia mie. Porsinya bisa nggak? Kamu porsinya kurang kayaknya. Bapak mau berapa saya makan Pak? Wah, luar biasa nih. Ini yang benar nih. Kalau dia mie-nya enak, saya tuh bakalan nambah terus Pak. Wah, luar biasa. Gerai Gaga berada di area open space Gapura Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Gerai ini akan terus berlangsung bersamaan dengan berlangsungnya Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2024. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sempat mati dan mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Ya, dampaknya para penumpang mengantre 2 hingga 3 jam untuk diperiksa. Hingga Kamis malam, sistem pelayanan imigrasi penumpang belum pulih. Akibat matinya sistem pelayanan, para penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual. Pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Prancis, terus tadi pesawat saya sampai di Jakarta itu sekitar
jam 5:30. Tapi karena ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya. Kondisi tadi di dalam seperti apa Pak? Oh rame, udah pokoknya rame kan. Kacau seberapa Pak? Kacau, tapi ya mereka berusaha. Petugas lebih ekstra untuk ditambah atau seperti apa tadi Pak? Anunya semua gate-nya juga semua. Nah, mereka di counternya Kurang lebih berapa petugas yang Bapak tahu? Saya antrian lebih kurang 1 jam lebih. Bagaimana pelayanan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi Hasnugara, apakah sistem pelayanan imigrasi saat ini sudah aktif kembali? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Memang pagi ini situasi Bandara Soekarno-Hatta memang masih terlihat normal dan lancar. Meskipun sistem pusat data nasional milik Kemenkominfo masih mengalami gangguan dan pihak pengelola bandara juga telah menghimbau agar kepada para calon penumpang yang melakukan perjalanannya melalui internasional agar datang 3 hingga 4 jam lebih awal untuk menyesuaikan jadwal penerbangan mereka. Memang untuk saat ini juga petugas terkait yakni imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah disiagakan dengan petugas ekstra seperti itu untuk membuka pelayanan paspor maksud kami secara manual untuk bisa melayani para calon penumpang yang melakukan perjalanannya secara internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Cikal. Ya, lalu bagaimana selisih waktu dengan pemeriksaan secara manual ketika sistem ini ada gangguan dibandingkan dengan sistem normal, Hasnugara? Ya, memang kalau untuk sistem waktu cukup berbeda, memang di mana melihat dengan sistem secara elektronik mereka hanya memerlukan sekian menit saja, artinya kurang lebih 1 sampai 4 menit. Namun ini secara manual para penumpang, satu penumpang mungkin bisa dilakukan secara 15 menit lebih gitu. Karena kita tahu dari laporan penumpang yang kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta memang secara manual ini mereka dilakukan penulisan nomor paspor melalui kemudian nama mereka secara manual yang ditulis oleh para petugas imigrasi. Seperti itu Cika. Ya, banyak sekali informasi yang berseliweran, Hasnugara, terkait dengan penyebab terganggunya sistem ini. Apakah dari pihak bandara sudah memberikan keterangan penyebab pasti terjadinya gangguan ini, Hasnugara? Ya, berdasarkan siaran pers yang kami terima oleh petugas imigrasi Soekarno-Hatta, di mana memang mereka satu pintu memberikan bahwasanya sistem pusat data nasional milik Kemenkominfo ini mengalami down seperti itu atau gangguan karena hal tersebut pelayanan pemeriksaan layanan paspor di terminal internasional Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan kendala sehingga mengakibatkan antrian mengular panjang sejak kemarin sore hingga malam tadi. Baik, Hasnugara, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.